Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, yang mana pembahasan kita masih seputar tentang najis tidaknya hewan sehingga berakibat boleh tidaknya diperjualbelikan anggota tubuhnya ataupun mayatnya ataupun bangkainya. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit menyinggung tentang anggota tubuh hewan yang dipotong saat hewan masih hidup, yang mana standarnya adalah kalau memang bangkai hewan itu suci, maka anggota tubuh yang terpotong dari hewan itu juga suci. Kalau hewan itu adalah hewan yang bangkainya menjadi najis, maka anggota tubuh yang terpotong dari hewan itu ketika hewan itu masih hidup juga najis. Hal ini dalam kasus kontemporer sekarang ini ada yang dinamakan dengan daging imitasi. Pernah dengar ya? Artificial meat. Jadi sudah dikembangkan, kalau nggak salah di Singapura, yaitu daging yang bukan disembelih dari hewan, tapi yang dikembangkan di dalam laboratorium. Daging yang tidak bertulang, benar-benar daging tok, dan sudah dicoba, katanya rasanya sama dengan daging asli. Nah, apa hukum daging ini? Mari kita lihat prosesnya. Jangan langsung kita memvonis, oh daging ini halal ataupun daging ini haram. Kenapa halal? Oh gara-gara dia sama dengan daging yang lain. Kenapa haram? Oh gara-gara ini daging imitasi. Sebelum kita memutuskan hukumnya, maka mari kita lihat bentuk aslinya ataupun bagaimana prosesnya. Ternyata prosesnya adalah tetap ya, alhamdulillah, tetap manusia tidak bisa menciptakan. Manusia itu hanya bisa mengolah, mengembangkan apa yang telah ada. Makanya dalam hal ini hukum fisika yang pertama tentang zat itu, siapa masih ingat? Zat
tidak bisa diciptakan, ataupun materi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diolah, hanya bisa diolah ataupun diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa membuat daging, tidak ada yang bisa membuat susu. Yang ada hanyalah bisa mengolah ataupun mengembangkannya. Nah, artificial daging tadi, daging imitasi tadi, bagaimana prosesnya? Ternyata tetap dengan mengambil bagian tubuh dari daging. Bagian tubuh yang mana wallahu taala alam. Yang jelas ngambil daging dari hewan, kemudian dikembangkan di laboratorium. Jadi dari segumpal ini bisa bertumbuh menjadi banyak setelah beberapa waktu dengan memberikan zat nabati. Nah, kita punya kaidah, yang terpotong dari hewan dan hewan itu masih hidup, maka dia adalah sama seperti bangkainya. Berarti kalau bangkai sapi najis, haram. Jadi kalau ada tim tersebut mengambil daging, secuil daging ataupun satu sel dari sapi, yang mana sapi ini masih hidup, kemudian sel itu dikembangkan menjadi daging, maka ini adalah daging dari sapi itu pada sapinya masih hidup, maka ini adalah bangkai, dan bangkai sapi adalah haram. Tapi kalau diambil daging itu, sel yang mau dikembangkan itu dari sapi ataupun kambing yang telah disembelih, diambil, dan ini adalah suci, ini adalah halal. Ketika dikembangkan, berkembang menjadi bentuk yang lain, itu juga adalah halal. Jadi kita bukan mengingkari kemajuan teknologi, tapi kita menjadikan teknologi ataupun apapun ilmu pengetahuan itu mengikuti syariat. Ternyata ada pilihan. Pilihannya adalah kalau kamu mau membuat seperti itu, ambil dari daging yang setelah disembelih. Karena kalau kamu ambil daging-daging yang belum disembelih, maka itu haram. Dan ternyata mereka melakukan ini, kata mereka, di antara alasan mereka melakukan ini adalah etika. Awalnya untuk mengantisipasi kekurangan pangan di masa depan dengan sedikitnya lahan peternakan, banyaknya manusia yang berkembang, pertumbuhan manusia. Dan ternyata alasan mereka satunya adalah etika, kata mereka. Apa maksud etika? Menyembelih hewan. Mereka golongan-golongan yang menamakan diri cinta kepada hewan. Kami tidak mau menyiksa hewan, tidak mau membuat hewan mati. Maka mereka akhirnya membuat artificial daging ini. Baik, jadi kita katakan kita bukan orang yang mengingkari perkembangan teknologi, tapi kami mengingkari teknologi itu digunakan untuk sesuatu yang haram. Baik, seperti misalnya cloning ya. Cloning yang dulu pernah dilakukan berhasil dengan domba katanya. Kita juga nggak tahu prosesnya bagaimana, pokoknya yang disampaikan kepada kita telah berhasil cloning, yaitu melahirkan seekor domba tanpa melibatkan domba jantan, katanya. Dari sel, tapi dari dua domba yang berbeda, dari selnya tanpa ada betina dan jantan, katanya berhasil walaupun kemudian mati. Baik, nggak apa-apa, silahkan berhasil itu. Tapi kalau kamu terapkan ini di manusia, kamu terapkan ini di manusia sehingga lahirlah manusia yang tanpa bapak misalnya, maka itu kami menentangnya. Karena untuk munculnya keturunan dari manusia, kita punya standar yang mengatakan ini haram, yaitu dengan pernikahan.
ataupun dengan perbudakan. Adapun untuk hewan, kami tidak usah standar, mau bagaimanapun mereka cara berkembang biak, gak usah tanpa perkawinan, mau berapapun mereka berkembang biak, kami tidak mempedulikannya. Jadi silahkan kalian utak-atik yang di tempat-tempat yang diizinkan oleh syariat untuk kamu kembangkan. Tapi untuk manusia ada batasan-batasan halal dan haram dalam masalah keturunannya. Ya, ini kita sampaikan bahwasanya Islam tidak menentang teknologi, tapi jadikanlah teknologi itu tetap mengikuti syariat dalam menentukan, dalam melaksanakan mana yang halal dan mana yang haram. Baik, kita lanjutkan. Kita kemarin berhenti di halaman 81. Ketika kita berbicara masalah penyembelihan, berbicara masalah tentang hewan, tumbuh hewan yang berkaitan dengan halal ataupun tidak, ataupun najis atau tidak, yang berakibatkan boleh dijual atau tidak, yang ini menyangkut dengan muamalah. Di sini beliau membawakan sebuah poin, yaitu yang tidak termasuk bangkai yang najis. Dia bangkai tapi tidak najis. Yang pertama adalah ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja, kecuali yang berbisa seperti ular atau yang ganas seperti buaya, dan juga dikecualikan hewan yang hidup di darat dan di laut seperti kura-kura menurut mazhab Syafi'i. Maka bila hewan air ini mati dalam keadaan apapun juga, maka dia tidak najis dan halal dikonsumsi. Maksud mati dalam keadaan apapun juga adalah baik itu mati, hewan-hewan air ini, baik dia mati itu gara-gara perbuatan manusia, dipancing, dikeluarkan dari air dan dia mati gara-gara perbuatan manusia, ataupun dia mati sendiri mengapung di laut. Ya, kita adapun urusan dia bau atau tidak, itu masalah tidak boleh gara-gara menjijikkannya ataupun memudaratkannya. Itu jangankan hewan, nasi pun kalau sudah basi nggak boleh makan kita. Bukan gara-gara dia najis, karena nasi basi itu bukan najis. Nasi basi itu memang bau, menjijikkan, tapi bukan najis. Tapi kenapa nggak boleh dimakan, Ustaz? Karena sesuatu yang menjijikkan ataupun sesuatu yang memudaratkan. Namun kalau dia baru mati misalnya, terapung di laut, kita ambil dia masih segar, belum bau, maka yang seperti ini halal untuk dimakan dan bangkainya suci. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, paus itu kan bukan ikan, Ustaz, dia itu kan mamalia katanya. Ikan itu kan spesiesnya kan Pisces. Kalau paus itu ikut dia ke mamalia, maka silahkan kalian mengklasifikasikan seperti itu, tidak mengapa. Yang jelas kita punya standar, yaitu yang hidup di laut ataupun di air, yang mana kalau dikeluarkan darinya dia akan mati. Nah, itu yang sedang kita bahas. Dan ternyata paus kalau keluar dari air didamparkan oleh ombak ke pantai, dia mati nggak? Mati. Maka paus termasuk hewan air yang bangkainya boleh untuk dimakan. Tapi sayangnya ya, sebagian orang ada paus yang terdampar di pantai, bukannya diambil dagingnya tapi dikubur. Wallah alam, apakah gara-gara takut? Padahal lumayan kan, bisa untuk 1 tahun itu kalau ataupun ada yang di luar negeri diledakkan. Allah alam kenapa mereka lakukan seperti itu. Pernah katanya di Lumajang itu ada paus yang terdampar ketika musim Covid gitu. Anak kan lockdown, nggak boleh pulang dari Jember ke Lumajang gitu. Kalau boleh tak ambil dagingnya gitu. Yang kedua adalah hewan yang termasuk hewan yang suci,
bangkainya yang tidak disembelih dengan syar'i, yang mati dengan sendirinya, yaitu hewan darat, namun dia hewan yang diistilahkan tidak memiliki darah, atau mala nafsalahu sa'ilah, yaitu yang biasa kita sebutkan dengan serangga. Yang seperti ini bangkainya tidak najis. Hal ini dikiaskan oleh para ulama terhadap bangkainya lalat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau dia mati di dalam air, maka kalau dia jatuh ke dalam air maka celupkanlah. Nah, kata-kata celupkanlah ini bisa berarti dia malah membuat dia mati. Dan ternyata matinya lalat di dalam air tidak menajiskan air. Ini menunjukkan bahwasanya bangkai lalat tidak najis. Nah, ada di antara para ulama yang menjadikan ini, mengkiaskan ini bukan hanya lalat, ini semua hewan yang seperti lalat. Apanya yang seperti? Yaitu tidak memiliki darah, maka bangkainya tidak najis. Nah, akan tetapi di sini beliau mengingatkan, penulis mengingatkan, bedakan antara sesuatu yang tidak najis. Beliau katakan sih, namun sifat hewan ini yang tidak najis tidak berarti bahwa hewan ini halal untuk dimakan. Nah, ini kaidah ya, ya. Semua yang halal untuk dimakan itu suci. Semua yang halal dimakan suci. Suci itu berkaitan dengan sholat. Sah atau tidak kita bawa di dalam sholat. Semua yang halal kita makan, kita bawa dalam sholat, dalam kantong, kemudian kita sholat, tidak batal sholat kita. Tapi tidak semua yang suci itu halal. Bisa dibayangkan ya, bisa dibandingkan ya. Karena terkadang kita mengangkat itu suci kok. Iya suci, tapi haram untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Kita bawa dalam salat tidak mengapa, tapi tidak boleh untuk dimakan. Apa contohnya, Pak? Kira-kira apa? Dia suci tapi haram untuk dikonsumsi. Enggak, kalau kucing kan yang hidupnya dia suci. Kalau kucing itu ketika hidup dia suci, kalau dia mati dia bangkai. Bangkai kucing itu najis. Enggak ada orang makan kucing hidup-hidup. Apa kira-kira contohnya yang disebut oleh para ulama? Air ludah. Air ludah atau air apa? Daha. Ingus yang ada di hidung ini, daha ini warna hijau itu suci. Apa maksud suci? Para ulama menyebutkan kalau keluar sedang sholat, kalau dia keluar kita sedang sholat dan dia pernah keluar masuk ke dalam apa ini mulut, itu kalau kita telan, yang pertama haram karena kita menelan daha. Yang kedua batal sholat. Kok bisa batal sholat? Karena kita menelan sesuatu yang bukan anggota mulut. Berarti kalau kita menelan itu ketika kita berpuasa, batal puasa kita. Kalau sengaja ya, kalau nggak sengaja apapun yang kita makan ya tidak membatalkan. Terus kalau begitu kita kemanakan daha itu? Kalau keluar sedang sholat? Nah, para ulama menyebutkan di zaman dahulu ya, menjadikan ke ujung kainnya, ujung kain bajunya ataupun ujung kain ridanya, kemudian ditutup. Intinya dibuang, nggak boleh ditelan. Ataupun di zaman Rasulullah SAW disuruh untuk dikubur, gali tanah di bawah kaki atau di tengah-tengah kaki ini,
kemudian ludah, kemudian tutup lagi, karena di zaman itu masjidnya masih pasir. Yang sekarang jangan tuh praktekkan di karpet ya, dimarahin sama takmir nanti, buka karpet ingus semua di bawahnya, itu haram. Jadi kalau sempat keluar dahak, gak perlu untuk membatalkan sholat. Takut nelan nanti batal sholat, saya batalkan, sama aja kayaknya batal juga. Maka di kantong. Kalau kita di Saudi itu, waktu masih di Saudi itu sering bawa tisu. Tisu yang kita beli tisu ketika mau berangkat misalnya keluar, ambil 10 lipat, taruh di kantong. Kenapa? Karena kalau musim dingin keluar ingus, kalau musim panas keluar mimisan. Saking ya nggak tahannya tubuh kita ya, tubuh orang daerah tropis ini dengan udara yang panas, yang kurang uap airnya, sehingga membuat kita mimisan. Nah, jadi kalau kita lagi keluar dahak di dalam sholat, kita ambil aja tisu dan masukkan ke dalam. Nah, kenapa boleh masukkan ke sini? Karena dahak itu suci, tapi menjijikkan, nggak boleh ditelan. Bahkan kalau diludah di dalam masjid, ada di masjid, itu termasuk dosa, karena itu sesuatu yang tidak pantas dilihat dari pandangan mata. Nah, di sini beliau ingin menyatakan standar itu. Jangan kalau memang kalau begitu makan kalajengking boleh Ustaz. Kok bisa? Karena suci antum bilang Ustaz. Enggak. Bedakan antara dua hal ini. Nah, maksudnya adalah apa hukumnya kalau kita menjual serangga-serangga tadi yang ternyata penggunaannya ada, seperti itu pakan ternak. Yang sekarang ini kan ada orang jual ulat Jerman misalnya, ulat Hongkong misalnya, ataupun jangkrik, ataupun maggot. Nah, kita bawa ke sini hukumnya. Kalau memang itu adalah bangkai yang suci, berarti dan ada manfaatnya untuk hewan-hewan tadi, pakan hewan, maka hukumnya halal untuk diperjual belikan, bukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Beliau mengatakan di sini, oleh karena itu bila bangkai hewan-hewan kecil ini dijual bukan untuk dimakan, akan tetapi untuk kegunaan yang dibolehkan. Beliau misalkan seperti bahan baku kosmetik yang hanya dioleskan ke kulit, nah, karena dia tidak najis, atau sebagai bahan campuran obat luar, maka hukum jual belinya sah karena dia menjual benda yang suci dan berguna. Ibnu Qudamah mengatakan boleh menjual cacing yang ditaruh di mata kail untuk memancing ikan, karena hewan tersebut memiliki manfaat, memiliki nilainya. Baik, yang ketiga, kulit bangkai yang telah disamak. Kulit bangkai yang telah disamak. Apa itu samak? Menghilangkan lemak atau sisa daging dari kulit, sehingga yang tersisa akhirnya cuma kulit murni. Nah, pakai proses apa ini? Tidak ada proses khusus yang disebutkan di dalam syariat, dalam fikih. Tidak ada misalnya samak harus pakai benda ini. Beda dengan mensucikan dari najis. Dikatakan oleh para ulama atau oleh sebagian ulama harus menggunakan air. Untuk samak tidak ada ketentuan. Pokoknya hilang sisa-sisa lemak dan daging dari kulit tersebut. Bahkan disebut oleh para ulama, bahkan kalaupun menggunakan benda yang najis seperti kotoran, mereka katakan
Anda nggak tahu apakah bisa atau tidak di zaman kita, seperti kotoran merpati. Karena kotoran merpati, kita lihat burung itu kan mengkonsumsi pasir ya. Untuk kalau lihat burung itu makan pasir, nah, itu ada penjelasan biologisnya kenapa burung makan pasir ataupun unggas itu makan pasir. Ternyata itu diperlukan untuk menyempurnakan pencernaan di dalam temboloknya. Nah berarti kalau ketika dia keluar, kotoran dia itu mengandung pasir yang keras itu. Nah dia katakan oleh para ulama, mungkin di zaman mereka proses penyamakan kulit itu kalau digunakan dengan kotoran merpati itu bisa. Di zaman sekarang kan semuanya sudah pakai alat-alat ataupun bahan-bahan kimia. Jadi tidak ada cara khusus, yang penting jadi kulit murni. Untuk kulit ini, beliau di sini membawakan sebuah poin tersendiri. Apakah kulit yang disamak ini yang menjadi yang asalnya dia bangkai, asalnya dia najis. Nah, kita ini yang kita bahas adalah kulit bangkai ya. Kulit bangkai. Adapun kulit hewan yang sudah disembelih enggak usah dibahas lagi. Kulit kambing kurban, kulit apa lagi? Sapi kurban. Atau enggak usah nanya, Ustaz ini boleh nggak Ustaz sebelum disamak? Itu belum disamak pun boleh dimakan. Bukan hanya boleh dimakan, boleh digunakan. Nah, tapi jangan dipakai untuk jadi sajadah ya, belum disamak ya. Nanti dikejar-kejar anjing, dikejar-kejar kucing nanti. Jadi benar-benar harus untuk jadi pakaian itu ya jadi kulit tok gitu. Nah yang kita bahas di sini adalah bukan yang disembelih tadi, yang belum disembelih, yang mati dengan sendirinya kemudian dijadikan kulit. Nah, apakah kulitnya bangkai itu berlaku untuk seluruh bangkai ataupun bangkai hewan tertentu? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kulit bangkai yang suci kalau disamak hanyalah bangkai hewan yang pada asalnya boleh dimakan. Kita katakan kambing misalnya, kambing mati ditabrak mobil, dia haram dimakan. Tapi kulitnya kalau disamak suci. Tapi kalau ada ular haram dimakan. Mau antum sembelih bagaimanapun, dia termasuk haram dimakan, karena dia termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan ada ancaman, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang takut balas dendamnya ular tersebut, maka dia bukan termasuk golongan kami. Terkadang ada orang gitu kan, jangan dibunuh ular itu, nanti datang induknya, nanti datang. Nah, keyakinan ini kan keyakinan khurafat. Keyakinan khurafat bahwasanya dari mana saya membunuh ular ini tidak dilihat oleh induknya, tidak dilihat oleh siapapun. Kok bisa tiba-tiba nanti wah kakeknya, neneknya, bapak akan datang membalas dendam? Itu keyakinan khurafat. Rasulullah SAW melarang seperti itu. Nah, ular kalaupun disembelih haram dimakan. Tapi kalau dia ketemu di ular mati, kemudian kita ambil kulitnya, kita jadikan tas misalnya, suci atau tidak? Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kalau memang dia hewan yang kalau bangkainya haram, berarti kulitnya walaupun disamak tidak suci. Tapi ada ulama yang mengatakan ini berlaku untuk seluruh bangkai. Baik bangkai yang hewannya pada asalnya boleh dimakan ataupun tidak, selama dia disamak, dia bisa menjadi suci. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i, insyaallah ini yang rajih, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Berarti kalau hal seperti itu akhirnya
terjadilah perbedaan pendapat dari menjual kulit ataupun menjual dompet, menjual tas yang terbuat dari kulit ular. Karena rentetannya akan ke sana nanti. Yang mengatakan tidak boleh, berarti itu tetap najis. Antum bawa di dalam sholat, batal sholat antum. Yang mengatakan ini boleh kulit ular tersebut, maka suci, boleh diperjualbelikan, dipakai di dalam sholat, maka tetap sah sholatnya. Itulah namanya rentetan-rentetan hukum fikih yang berbeda pendapat di awalnya, maka akan berbeda sampai ke ujungnya. Wallahu taala alam. Di sini juga beliau merajikan pendapat yang terkuat. Wallahu taala alam, seluruh kulit hewan bisa bila disama berubah hukumnya menjadi suci, kecuali kulit babi dan anjing. Karena babi dan anjing baik hidup maupun mati kulitnya tetap najis, yang dinamakan dengan najis mughalladhah, najis yang paling berat, yang proses pensuciannya beda dengan najis-najis yang lainnya. Namun beliau di sini mengingatkan, kayak tadi suci tapi nggak boleh dimakan. Di sini suci tapi nggak boleh digunakan, karena ada larangan yang lain. Apa contohnya? Di sini beliau menyebutkan yaitu penerapan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan menggunakan kulit binatang buas. Binatang buas, harimau, serigala, singa, itu binatang yang haram dimakan. Kenapa haramnya? Karena binatang buas dan bertaring. Itu harus ada dua-duanya, Pak, ya. Jangan salah satunya. Binatang buas dan bertaring, dan hidup di darat harusnya. Karena binatang buas yang bertaring tapi hidup di laut, contohnya hiu, itu halal. Baik. Ada binatang yang bertaring tapi dia bukan termasuk hewan buas, maka hukumnya halal. Hewan dia bertaring tapi kita anggap, dan kita biasanya menganggapnya hewan binatang, termasuk binatang buas, tapi para ulama mengatakan halal hukumnya. Apa contohnya? Kamu pernah dengar hiena? Pernah dengar hiena kan? Yang dalam bahasa Arabnya dhaba'. Dhaba' itu di antara para ulama, dan insyaallah pendapat yang rajih yang kuat, itu halal untuk dimakan. Karena dia termasuk hewan buruan, hewan yang boleh untuk diburu. Dan yang berburu hewan itu ketika musim haji, ketika ihram itu mendapatkan kafarat, harus membayar kafarat karena berburu hewan ketika sedang ihram. Nah, para ulama kemudian ketika ada sebuah hadis dari sahabat bahwasanya dia termasuk hewan yang boleh diburu, berarti dia adalah yang boleh dimakan. Akhirnya mereka mengkompromikan kasus ini dengan hadis kullu dzinabin minas sibai haram. Seluruh hewan buas yang memiliki taring itu haram. Maka disimpulkanlah bahwasanya hiena itu bukan hewan buas. Kok bisa? Akhirnya mereka menyimpulkan yang namanya hewan buas itu adalah hewan yang berani menyerang hewan yang lebih besar dari dia. Contohnya singa, macan, harimau, macan kumbang, macan tutul dan lain sebagainya. Kalau hiena ternyata memang dia, kalau kita lihat di Discovery Channel misalnya, di Flora dan Fauna misalnya, itu hiena itu dia sukanya merebut buruannya singa.
Mereka adalah hewan yang jarang ataupun tidak berburu, kecuali dalam keadaan darurat, kelapar sekali, nggak ada makanan, itu pun yang diburu yang kecil-kecil. Akhirnya disimpulkanlah, oh yang namanya hewan buas itu adalah hewan yang berani sama hewan yang lebih besar daripada dia untuk menyerang dan memakannya. Kalau yang sama beraninya sama anak kecil itu nggak dianggap. Nah, jadi hewan buas yang bertaring haram dimakan. Nah, kulitnya bagaimana Ustaz? Dikatakan kulitnya itu kalau sama suci. Kita ambil pendapat yang tadi itu, kalau sama suci, akan tetapi menggunakannya tetap haram karena ada larangan yang lain, bukan masalah suci atau tidaknya. Maka dikatakan oleh beliau di sini, namun para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan jual beli kulit hewan tersebut, bukan dikarenakan najis, akan tetapi karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian tidak boleh dijual dan hasil penjualannya termasuk haram, karena dijual nanti akan digunakan, penggunaannya haram, berarti pemanfaatannya haram walaupun bendanya benda yang suci. Ini semua masalah suci itu juga termasuk salah satu syarat untuk bolehnya jual beli. Kemudian masalah pemanfaatan yang mubah juga termasuk salah satu syarat dalam jual beli. Jadi kalau memang benda itu suci tapi penggunaannya haram, ada larangannya, tetap tidak sah untuk diperjualbelikan. Baik, yang berikutnya hukum jual beli bangkai. Yang namanya bangkai yang haram yang tadi, para ulama telah sepakat mengharamkan jual beli bangkai, termasuk seluruh bagian jasadnya, kecuali bulu, tanduk, kuku, dan kulit yang terlebih dahulu disamak. Yang ini dikatakan boleh untuk diperjualbelikan seperti kulit yang disamak tadi. Adapun bulu, tanduk, dan kuku, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun di sini penulis merojihkan dibolehkan untuk diperjualbelikan. Hal ini disebutkan oleh beliau sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan gajinya bangkai? Maksudnya kalau gaji hewan yang disembelih, gaji kambing dipakai, itu nggak dipertanyakan karena sudah disembelih. Ini kambing yang mati, daripada kita buang semuanya, kita ambil gajinya. Kenapa? Karena gajinya bisa dijadikan minyak hewani yang bisa digunakan untuk lampu teplok, bisa digunakan untuk ngecat kapal, biar apa istilahnya, ngecat kapal itu biar kuat dan biar tidak cepat keropos, biar tidak ditempeli dengan kerang, yang akan membuat kapal keropos. Wa yudhanu bihal julud, yang dipakai untuk melapisi kulit. Nah, karena rumah-rumah mereka itu, kalau istilahnya kita zaman sekarang itu, kalau rumah kayu seringnya kita harus kasih oli biar nggak masuk hewan-hewan yang menggerogoti dari dalam. Nah, zaman dulu orang-orang Baduy itu rumahnya dari bentuk kemah, dari kulit. Nah, biar awet, kalau kena hujan, kena debu tidak cepat hancur, diminyaki. Minyak apa? Minyak hewani. Nah, mereka pertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak bangkai itu kita ambil gajinya, kita jadikan minyak, kita gunakan untuk yang seperti tadi? Kata Rasulullah SAW, la huwa haram, enggak boleh.
tetap diharamkan. Apa yang tidak boleh di sini? Jualnya. Menggunakan untuk yang tadi tidak mengapa. Rasulullah tidak memprotes ataupun tidak melarang penggunaan kalian itu boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh adalah menjualnya. Kemudian Rasulullah SAW memisalkan ataupun mengingatkan umat ini jangan meniru orang-orang Yahudi. Qatallahul Yahud. Semoga Allah Ta'ala membinasakan orang-orang Yahud. Lamma harrama syuhumaha jammaluha thumma ba'uha fa'akalu thamanahu. Jammaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanahu. Orang-orang Yahudi itu diharamkan bagi mereka makan gaji, walaupun dari hewan yang disembelih, hewan yang halal dimakan dagingnya ketika disembelih, namun gajinya tetap haram bagi mereka. Allah haramkan bagi mereka. Nah, mereka ngakali. Kata mereka kan yang nggak boleh dimakan. Akhirnya mereka jadikan minyaknya mereka jual, uangnya mereka gunakan. Dan di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa'akalu thamanahu, memakan uang hasil penjualan itu adalah bukan hanya dibatasi itu saja nggak boleh, menggunakan juga nggak boleh. Tapi kenapa disebut makan? Karena pada umumnya menggunakan harta untuk makan itulah kebutuhan primer yang umum digunakan. Makanya dalam Al-Quran yang dilarang menggunakan harta haram itu kebanyakan pakai kata-kata makan. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. Nah di sini kita nggak boleh bersifat saklek, nggak boleh kan makan. Beli mobil kan nggak apa-apa, beli baju nggak apa-apa, pergi umroh nggak apa-apa kan. Haram juga. Tapi kenapa disebut makan? Ini adalah disebutkan dengan umumnya, dominannya, ataupun memang kebutuhan primer kita dimakan. Begitu juga dengan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia seperti memakan api neraka. Nah, orang bilang nggak boleh, yang boleh kan makan. Ini harta anak yatim ini saya pakai untuk beli kendaraan, pakai untuk umroh, maka sama saja. Begitu juga ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dalam bentuk perniagaan yang saling ridho antara kalian. Di sini larang juga makan, tapi apakah cuma makan? Tidak. Nah, itu juga. Jadi intinya apa? Kalian nggak boleh makan gaji, wahai orang Yahudi. Kalau kalian jadikan minyak, kalian pakai untuk kalian, jadi silahkan. Tapi kalau kalian memperjualbelikannya, itu diharamkan. Uang hasilnya adalah diharamkan. Baik. Yang berikutnya, bagaimana dengan jual beli makanan olahan yang telah dicampur bangkai dan tidak dapat dipisahkan, yang dinamakan dengan benda mutanajis. Kita bukan bilang masalah makan bangkainya, ini makan najis, tapi memakan sesuatu yang terkena najis ataupun yang dinamakan dengan bangkai, maka ini dinamakan dengan mutanajis. Beliau mencontohkan di sini seperti bangkai ayam yang telah mati lalu dicampur dengan unsur lain untuk dijadikan pakan ayam kembali. Ada yang gitu emang? Sapi yang kita sering percaya hoax ya,
proses pembuatan sosis. Pernah dapat videonya, sapi dimasukkan ke penggilingan ya hidup-hidup itu. Wah, ini akhirnya nggak ada itu bukan buat sosis itu untuk membuat empakan tadi ini. Pernah juga akibat makan mie instan, diperlihatkanlah operasi usus yang dipotong kecil kemudian dikeluarkan mie-nya yang masih utuh. Wah, kalau istri anak itu langsung nerima apa adanya yang di komentar, bilang jangan percaya semua yang di internet. Itu bukan mie, itu cacing warna putih. Dan akhirnya hati-hati makan mie instan ini, nggak bisa dicerna. Itu enggak itu. Nah, ada hewan-hewan yang overproduksi. Karena wallahu ta'ala alam, antum sejak tahun berapa yang antum tahu ada orang menjual ayam warna-warni itu? Ya. Antum pernah nggak, ada yang pernah hidup di tahun 90-an sampai sekarang? Kapan muncul ayam warna-warni itu? Anak setahu anak ketika anak di Jogja tahun-tahun 99, 2000, 2001, itu teman-teman yang lain juga heran. Masya Allah, ada ayam murni, ayam yang warna-warni ini. Katanya wallah ta'ala alam, itu inisiatif seseorang mengakali overproduksi. Ya, ini yang pengaruh kapitalisme ya. Kita tahu ya, orang-orang yang untuk ini apa hukumnya? Coba perhatikan ini, apa hukumnya ini? Orang-orang yang untuk menanggulangi jatuhnya harga gara-gara overproduksi, akhirnya produksi gandum yang berlebihan dibuang. Produksi apalagi susu yang berlebihan dibuang demi untuk menjaga kestabilan harga, supply and demand kan, ma'ruf itu. Banyak produksi, sedikit permintaan, akhirnya harga jatuh. Daripada jatuh, mending yang over ini kita buang, hitung-hitungannya lebih hemat daripada kalau kita jual murah. Gimana hukumnya itu? Haram, membazir, ikhwah. Membuang makanan, membuang susu, haram. Kenapa tidak ada inisiatif mereka membagikan kepada daerah-daerah, negara-negara miskin? Kenapa itu semuanya nggak mereka muncul? Karena mereka tidak masuk di logika mereka bahwasanya sedekah itu bisa membarokahi harta. Itu nggak ada itu. Konsep itu hanya dimiliki oleh pengusaha muslim. Hanya orang muslim yang bisa punya konsep bahwasanya sedekah itu bukan hanya sekedar membantu demi untuk mengangkat nama saya setelah membantu orang-orang kelaparan. Nah, itu malah nggak ada gunanya menurut Islam karena riya. Tapi membantu itu akan makin membuat barokah. Nah, akhirnya itu nggak punya konsepnya. Akhirnya mereka konsepnya cuma hitung-hitungan di atas kertas tentang ekonomi mereka. Apa itu? Ya musnahkan. Harusnya produksi cuma 7.000 ton, tapi ternyata ada 10.000 ton, 3.000 ton harus kita musnahkan biar harga pasar stabil, kata mereka. Itu banyak. Mungkin nggak terjadi di depan mata kita saja. Mereka membuang overproduksi. Tapi itulah orang-orang yang tidak percaya akan rahmat Allah ataupun barakah dari Allah. Akhirnya mereka tidak bersedekah. Atau mungkin malah mereka menganggap kalau mereka bersedekah akan rugi karena nggak ada yang beli nanti. Ya. Nah, akhirnya begitu juga ayam. Nah, ayam potong, ayam apa namanya itu? Kalau sebelum dipotong, nanti kalau bilang ayam potong, udah dipotong nanti. Ayam broiler itu hitung-hitungan, ini kebutuhan pasar 3 bulan ke depan nggak segini, padahal yang lahir segini. Akhirnya apa? Ada yang dimusnahkan. Begitu juga hewan-hewan, ayam-ayam yang lahir jantan, yang sebenarnya dibutuhkan untuk petelur, dimusnahkan. Nah, cuma dimusnahkannya adalah dengan cara digiling menjadi
bahan makanan yang akan dicampurkan dengan pakan ayam lagi. Jadi memang tidak dibuang sih, cuma dimusnahkan. Nah akhirnya ada yang berinisiatif, nggak usah kita buang, nggak usah kita musnahkan, kita jual aja. Nah siapa yang beli istilahnya itu? Sudah kita kejar ke B2B ya, dari perusahaan ke konsumen person, dengan cara kita sasar siapa? Anak-anak kecil. Kita warnai. Wah anak kecil senang sekali itu. Padahal kalau dia pelihara 3 hari mati. Tapi makin cepat mati makin senang. Kenapa? Beli lagi. Alhamdulillah, masa idenya bagus ya. Daripada dimusnahkan. Nah, ini beliau menceritakan di sini ada hewan-hewan yang dimusnahkan, baik itu mati sendiri ataupun dimusnahkan. Kemudian dagingnya itu dijadikan untuk pakan lagi. Atau penjual makanan yang sengaja membeli ayam daging atau daging yang mati tanpa disembelih karena harga lebih murah, lalu diaduk dan dijadikan bahan campuran makanan olahan atau gelatin dan diambil dari kulit dan tulang. Yang intinya adalah di sini apa hukumnya menjual yang tercampur, bukan apa? Bukan bangkai langsung. Maka beliau katakan barang tersebut dinamakan dengan mutanajis, benda yang terkena najis, tercampur najis yang tidak bisa dipisahkan, yang wajib dipisahkan dari najis sebelum dijual. Bila tidak dapat dipisahkan, haram hukumnya menjual barang yang telah bercampur najis tersebut. Ini di luar penggunaan. Kalau kamu gunakan untuk saya bikin sendiri, saya olah sendiri, bangkai ini saya kasihkan ke ternak saya sendiri, silakan. Tapi untuk dijual, diambil uang dari penjualan ini yang diharamkan. Beliau menukil perkataan Imam Nawawi, tidak boleh menjual mutanajis, benda yang tercampur najis yang tidak mungkin disucikan dari najis. Beliau misalkan seperti cuka dan susu yang tercampur najis. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang kasus tikus jatuh ke dalam minyak samin. Apabila minyak tersebut minyak yang beku, yang mana kalau dia mati hanya sekitarnya saja akan tercampuri dengan bangkainya, dengan pengaruh bangkainya seperti bau ya, maka ambil tikusnya dan di sekitarnya ambil. Namun kalau sudah bercampur dengan seluruhnya karena dia cair, maka ya semuanya harus dimusnahkan ya, karena sudah bercampur dengan seluruhnya. Beda kalau dia masih beku ataupun yang beku. Ada ya minyak-minyak yang beku dia. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang tercampur bangkai. Maksudnya kata-kata mendekati di sini adalah menggunakannya ya. Sedangkan menjual minyak yang bercampur bangkai termasuk mendekati, maka hukum menjualnya juga haram. Begitu juga hukum menjual barang-barang olahan yang dicampur dengan bangkai, hukumnya juga haram. Baik, yang berikutnya menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Kalau tadi menjual bangkai, kalau tadi menjual bangkainya, menjual bangkainya sudah lewat, nggak boleh. Menjual pakan ataupun bahan-bahan yang bercampur dengan bangkai, nggak boleh juga. Tapi kalau dikasih makan bangkai langsung ke hewan, boleh. Bukan menjualnya ya, pemiliknya ataupun dikasih, ini ambil ini, silakan ambil aja dari kandang saya untuk pakan hewan kamu, nggak apa-apa, yang nggak boleh menjualnya. Nah sekarang bagaimana menjual hewan yang
memakan bangkai ini. Nah, ini sebenarnya telah dibahas ya. Ya, telah dibahas pada halaman 65 ya. Itu ikan yang diberi pakan tinja atau yang hidup di air yang tercemar najis, yang dinamakan dengan jallalah, yaitu hewan yang mengkonsumsi najis. Yang mana di sini beliau merojikan pendapat yang mengatakan makruh. Kalau yang tadi, yang jalalah yang tadi murni makan najis sehingga berpengaruh kepada dagingnya. Kalau yang sekarang yang dibahas, yang makan pakan yang bercampur dengan najis, apakah dia akan termasuk hukum jalalah itu? Kalau hukum jalalah itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh saja. Kalau memang kita sudah jalalah saja makruh, boleh berarti cuma makruh, apalagi yang bercampur dengan, ya cuma bercampur. Nah, jadi kalau kita di sana merojikan pendapat dia adalah makruh, ya apalagi yang cuma bercampur dengan najis, ya itu cuma makruh. Yang jadi masalah bagi orang yang mengatakan haram di sana, apakah di sini haram juga atau tidak. Kemudian beliau di sini menyebutkan pendapat seorang syekh penulis tesis yang beliau meneliti ya peternakan hewan di Saudi Arabia tentang persentase kandungan pakan hewan tersebut, pakan ayam-ayam tersebut. Dari situ beliau kemudian dapat disimpulkan dari uraian tabel di atas jelas bahwa pakan baku najis kurang dari 4% keseluruhan pakan hewan. Dengan demikian ayam yang diberi pakan olahan ini tidak termasuk jalalah. Berarti menurut mazhab Hambali pun tidak haram karena tidak masuk jalalah. Kalau ada pun yang lain, mazhab lain mengatakan jalalah saja hal makruh, cuma makruh apalagi yang ini. Kendati pun demikian, di peternakan tersebut ayam yang akan disembelih dipisahkan dan diberi pakan yang bebas dari najis selama 3 atau 4 jam untuk kehati-hatian akan kehalalan dagingnya. Itu yang mereka praktekkan. Itu dinamakan dengan cara mensucikan jalalah. Lele dikasih makan kotoran, yang mengatakan haram ya haram, yang mengatakan makruh cuma ada yang mengatakan makruh, cuma semuanya sepakat kalau disucikan jadi halalan thayyiban. Bagaimana caranya? Tergantung hewannya, besar tidaknya hewannya. Kalau lele mungkin cukup 3 hari diberi makan yang suci, ya sudah. Kalau ayam mungkin cukup 3 hari saja. Wallahu ta'ala itu tergantung Pak dokter hewan yang lebih paham. Mungkin kalau onta berapa hari, kan onta juga ada yang makan najis. Baik. Maka ada baiknya para peternak yang menggunakan pakan yang dijual di pasar sedangkan dia tidak tahu kehalalan pakan tersebut untuk mengkarantina hewan ternaknya dan diberi pakan yang halal selama waktu yang diperkirakan dapat menghilangkan pencemaran akibat pakan najis, termasuk dalam hal ini peternak ikan. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita coba di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang hukum seputar darah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.